Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana kita melakukan pengecekan pendaftaran peserta didik baru ke tingkat SMP. Jadi di sini saya akan fokuskan pada pengecekan data dari pendaftarannya, bukan dari proses pendaftarannya, tetapi saya ingin lebih fokus pada pengecekan data pendaftaran. Oke, mari kita mulai proses pengecekan data pendaftaran tersebut. Pertama-tama kita masuk ke laman pendaftaran PPDB online, yaitu ppdb.magelangcup.go.id. Kemudian klik enter. Pengumuman. Jadwal PPDB SMP Kabupaten Magelang akan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pukul 08.00 WIB. Silakan verifikasi data sebelum melakukan proses pendaftaran. Silakan klik di sini untuk melihat hasil seleksi PPDB Kabupaten Magelang. Terima kasih. Ada 3 poin pada pengumuman ini. Untuk jadwal pendaftaran atau verifikasi data, Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tentu sudah melaksanakannya. Nah, di sini saya tekankan lagi, saya ingin membahas tentang hasil seleksi PPDB Kabupaten Magelang. Maka Bapak Ibu tinggal pilih, silahkan klik di sini kotak warna biru, ada tulisan di sini, silahkan diklik. Maka halaman akan diarahkan pada jurnal PPDB Kap Magelang. Setelah masuk pada jurnal tersebut, pengumuman ini kita tutup dengan klik close. Rekapitulasi pelaksanaan PPDB Kabupaten Magelang tahun 2021, jenjang SD dan jenjang SMP. Karena putra-putri Bapak Ibu mendaftar pada jenjang SMP, maka Bapak Ibu pilih jenjang SMP. Kita klik jenjang SMP. Maka akan tampil daftar SMP yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk tampilan SMP di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa 15, 25 atau semua. Saya pilih AL, berarti semua SMP di Kabupaten Magelang yang melakukan PPDB akan tampil di sini. Cukup banyak SMP yang melakukan PPDB untuk periode tahun 2021. Di sini akan sedikit saya beri penjelasan. Pada kolom paling kiri lihat peringkat, sebelahnya NPSN, nomor pokok sekolah nasional, sebelahnya nama satuan pendidikan, jadi nama-nama SMP, sebelah kanannya lagi adalah kecamatan, kecamatan dari SMP tersebut, kuota diterima, dan sisa. Kita fokuskan pada seleksinya. Pada nama SMP, kecamatan, kuotanya, berarti ini menjelaskan, sebagai contoh nomor 2, SMP Islam Sudirman Salaman, Kecamatan Salaman, kuotanya 32. Jadi, SMP Islam Sudirman Salaman pada PPDB ini hanya menerima 32 siswa. SMP Negeri 2 Ngablak, 96. Ini menjelaskan SMP Negeri 2 Ngablak hanya menerima 96. Demikian juga dengan sekolah-sekolah lain, tentu kuotanya berbeda-beda. Kuota di sini tergantung dari jumlah ruangan di sekolah tersebut. Dan ini sudah ditetapkan oleh Kabupaten Magelang. Jadi setiap sekolah akan menerima peserta didik tidak melebihi dari kuota yang ditetapkan.
sekarang saya ingin fokuskan lagi pada sekolah tempat putra-putri Bapak Ibu mendaftarkan. Sebagai contoh, saya akan melihat pendaftaran di SMP Negeri 1 Kajoran. Karena kebetulan saya orang Kajoran, maka saya akan melihat SMP yang ada di Kajoran. Maka pada kolom pencarian akan saya ketik Kajoran. Dari kata Kajoran akan muncul daftar nama SMP dari Kecamatan Kajoran. Di sini akan muncul 4 SMP. Bapak Ibu bisa melihat dari SMP Muhammadiyah Samba kuotanya berapa, SMP IT Insan Kamil kuotanya berapa, SMP Negeri 1 Kajoran kuotanya berapa, SMP Negeri 2 Kajoran kuotanya berapa. Nah, dari Bapak Ibu mengetahui kuota ini, Bapak Ibu nanti akan bisa memprediksi apakah putra-putri dari Bapak Ibu diterima di SMP tersebut atau tidak. Jadi rumusnya begini. Kuota yang tersedia di sini adalah jumlah peserta didik yang akan diterima. Jadi kuota di sini adalah jumlah peserta didik yang nanti diterima sampai dengan tanggal penutupan nanti. Ketika melakukan pendaftaran, Bapak, Ibu, atau putra-putri sudah diarahkan. Pilihan pertama di sekolah mana, pilihan kedua di sekolah mana, dan pilihan ketiga di sekolah mana. Karena saya akan melihat di SMP Negeri 1 Kajoran, silahkan Bapak Ibu lihat peringkat pada sekolah yang Bapak Ibu akan lihat. Sebagai contoh, SMP Negeri 1 Kajoran, karena SMP ini menjadi pilihan pertama dalam mendaftar, kita lihat peringkatnya. Maka akan tampil seluruh peserta didik yang mendaftar pada SMP Negeri 1 Kajoran tersebut. Nah, saya lihatkan. Ini menunjukkan nama SMP, jenis pilihan pertama. Jadi ketika mendaftar pilihan pertama SMP, maka akan muncul di sini. Pada SMP Negeri 1 Kajoran, hari ini tanggal 3 bulan Mei 2021 pukul 17:16 sudah ada sejumlah 45 pendaftar. Jadi sebanyak 45 pendaftar tersebut sudah mendaftarkan diri di SMP Negeri 1 Kajoran. Dari 45 ini akan bertambah terus setiap waktunya sampai dengan ditutupnya pendaftaran. Untuk melihat peringkat dari pendaftaran putra-putrinya, silakan Bapak Ibu gulir ke atas dulu sampai ketemu menu alur pendaftaran di SMP tersebut. Ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, jalur afirmasi. Nah, Bapak Ibu mendaftarnya lewat jalur apa? Itu bisa dilihat di sini. Angka-angka pada zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan lain sebagainya ini adalah kuota tiap jalurnya. SMP Negeri 1 Kajoran memiliki kuotanya 224. 224 ini dibagi menjadi 5 jalur. Ada jalur zonasi, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, dan jalur afirmasi APK. Untuk melihat peringkat
tiap jalur, Bapak Ibu tinggal klik saja masing-masing jalur di sini. Apabila putra-putri Bapak Ibu mendaftar lewat jalur zonasi, silakan klik zonasi. Baru muncul 6 orang, padahal yang mendaftar cukup banyak. Jalur afirmasi belum ada yang muncul. Perpindahan orang tua, prestasi, jalur akademik belum ada yang muncul. Bapak Ibu tidak usah khawatir, meskipun sudah mendaftar pada jalur afirmasi, Rahayu Solehah, ataupun jalur prestasi, Angger, Nimas, Anissa, ini lewat jalur prestasi, tetapi belum muncul di sini, lewat jalur prestasi belum muncul, tidak usah khawatir. Demikian juga dengan pendaftar yang mendaftar lewat jalur zonasi, tetapi namanya juga belum muncul di sini, juga tidak perlu khawatir, karena masih dalam tahap pengecekan panitia PPDB SMP. Jadi yang muncul di sini adalah siswa yang datanya sudah dilakukan pengecekan, maka akan masuk pada jurnal pendaftaran tiap jalurnya. Untuk melihat peringkatnya adalah yang kolom hijau ini adalah peringkatnya. Farel Ahmad Dhani peringkat 1, Muhammad Faris Maghfur peringkat 2, Agus Topo peringkat 3, Bella Kurnia Putri peringkat 4, Naufal Fahmi Kuncoro peringkat 5, Nur Halimah peringkat 6. Peringkat ini akan bergeser setiap waktunya apabila skor yang dimiliki dari siswa tersebut kalah dengan yang lainnya. Sebagai contoh, Agus Sutopo skornya 13527, sedangkan Muhammad Faris Maghfur skornya 13548. Di sini skor mempengaruhi peringkat. Semakin tinggi skornya, maka peringkatnya akan semakin tinggi. Kaitannya apa dengan kuota tadi? Peringkat dan kuota tadi. Peringkat di sini berkaitan dengan kuota yang dimiliki tiap sekolah. Apabila peringkat di sini masih di bawah kuotanya 224, peringkatnya masih di bawahnya 224, jadi masih aman. Apabila peringkat di sini lebih dari kuotanya, maka harapan diterima di sekolah tersebut kecil. Untuk SMP Negeri 1 Kajoran, kuotanya 224. Silakan Bapak Ibu periksa nama dari putra-putri Bapak Ibu, peringkatnya di mana? Lebih besar dari kuotanya atau lebih kecil? Di bawahnya kuota atau di atasnya kuota yang ada? Apabila peringkat tadi masih di bawah kuota ini, harapannya diterima. Apabila peringkatnya sudah di atas kuota yang tersediakan, maka harapan untuk diterima sangat kecil. Selain itu, Bapak Ibu bisa melihat menu lain dari kuotanya, proses pengiriman, diterima berapa, pendaftar berapa, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, sedikit panduan bagaimana melakukan pengecekan proses pendaftaran dari putra-putri Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.